Mas, jadi gini, aku punya calon suami, aku mau nikah, aku udah ngorbanin semua karir aku di luar negeri, demi dia doang, aku udah cetak undangan, Mas. Ya. Aku udah korbanin semua karir aku. Karir kamu kenapa? Aku harus berkarir di luar negeri. Oh, harusnya kamu kerja di luar negeri, Iya. tapi kamu tinggalin demi nikah sama dia. Iya. Terus permasalahannya apa? Kayaknya aku yakin banget dia selingkuh sama mantannya itu. Oh, selingkuh sama mantannya? Iya, aku yakin banget. Jadi biasa nih namanya orang menjelang pernikahan tiba-tiba selingkuh sama mantannya tuh godaan yang sering terjadi nih emang. Tapi aku yakin banget dia pasti selingkuh sama dia. Apa yang bikin lo yakin? Iya, aku yakin banget. Aku ngira sih kayaknya mantannya ini guna-guna dia. Maksudnya guna-guna? Pelet gitu, Mas. Kayak pelet gitu. Dipelet? Iya. Ini yang mana rumahnya? Itu loh, itu. Rumahnya tuh yang ada mobil putih. Pakai hitam ya? Iya, benar-benar. Loh Mas, itu ada yang berantem, itu siapa? Itu pembantunya. Sama siapa itu ribut? Itu mamanya Albert. Oh, sama pembantu. Itu Kok pembantunya? berantem kok? Iya, turunnya. Sesampainya di rumah Albert, kita melihat ada seorang ibu-ibu dan ternyata itu adalah ibunya Albert sedang marahin pembantunya. Mah, Ibu saya minta maaf, Ibu. Mah, anak saya Albert. Mama, anak saya Albert. Mama, jelasin dulu ada apa ini, ada apa? Oh, ibu, tenang. Dengar, ini apa nih di kamera di sini? Saya nggak suka kenapa bawa-bawa. Jelasin dulu. Kenapa bawa-bawa ya? Kan aku tuh minta bantuan sama Mas Uya supaya tahu siapa yang guna-gunanya Albert itu. Kamu mau tahu siapa? Ini dia orang. Loh, kok dia? Nah, ini siapa? Dia itu siapa? Ini pembantu, ini Pembantu di sini. Iya. Loh, sedangkan maaf. Kamu kan bilang katanya Albert Iya. diguna sama mantannya. Iya. Maksudnya Albert ini pacaran sama pembantunya gitu? Enak aja dia pacaran sama anak saya, dia pembantunya kok. Apa buktinya ibu nuduh dia untuk ngelakuin sesuatu sama Albert? Nih, buktinya ya. Ini ada kain kapan bekas ini ada di kamar anak saya di Albert. Bukan saya. Di rumah saya ini cuman nggak ada siapa-siapa. Cuman pembantu ini, anak saya dan saya. Oh, jadi kamu ikut sekongkol sama mantannya Albert itu, ha? Enggak, Kak, enggak. Ini bukan. Kok kamu nuduh dia sekongkol? Dia tuh deket banget sama mantannya, Mas. Enggak, Non Siva itu orangnya nggak seperti yang Non pikir. Dia orangnya baik, Non. Oh, jadi lo pikir gue nggak baik, ha? Lo dibayar ya sama dia, ha? Enggak. Ya Afni ini juga ikut memanas-manasi dan dia menuduh jangan-jangan si Iren pembantunya ini disuruh oleh mantan pacarnya Albert untuk naro kain kafan ini. Udah deh, sekarang lo pergi. Enggak, Non. Enggak, jangan dibantuin. Udah, biar dia pergi. Kenapa ibu Udah, dia usir usir aja sekarang. Kan belum terbukti. Dia udah guna-guna, udah pelet loh. Bukan aku. Dia udah sekongkol lagi sama mantannya. Kamu nggak usah banyak ngomong, ini udah ada buktinya. Nggak usah. Udah, dia pergi. Ini loh Pak. Ini loh Pak. Tiba-tiba di dalam rumah muncul seorang bapak-bapak, dia marah-marah. Dan dia membela Iren si pembantu rumah tangganya ini. Ini udah mengguna-gunain anak kita Albert di kamar ini sama pembantu ini. Kamu itu zaman sekarang percaya-percaya gini, apaan ini? Hah? Kok nggak percaya? Enggak, nggak percaya. Yang buat sial tahu. Masa kamu tahu ya? Dia itu bukan pembantu, Mah. Jadi kalau bukan pembantu siapa? Bapaknya itu udah nolongin kita, Mah. Jangan-jangan Bapak ada maksud sama dia juga ya? Jangan nyakain macem-macem ya. Apa? Bapak masih ngebelain pembantu itu? Iya, saya masih belain. Terus terang saya agak sedikit bingung melihat perlakuan bapaknya Albert ini yang cenderung sangat membela sekali si pembantu rumah tangga ini. Dan kelihatannya ini perlakuannya berbeda kok. Saya curiga jangan-jangan antara bapaknya Albert ini dengan si pembantu ini, jangan-jangan. Oh bagus ya Bapak ya, peluk-peluk dia ya. Jangan-jangan Bapak ada main sama dia. Awas sama ya, kalau kamu Apa? sekali-sekali ngomong gitu Apa? ya, atau usir kamu. Silakan, mau usir saya silakan. Bawa saya bawa sama Albert saya. Saya nggak sama kamu juga saya bisa. Kamu berani-berani ya ngelawan saya ya? Ya, kenapa? Coba, silakan pukul saya. Coba, mau apa lagi kamu? Mama tuh firasatnya bener pasti. Ini lihat, udah guna-guna, udah pelet. Pasti, Pak. Lo denger ya, saya nggak setuju kamu kawin dengan Albert. Saya lebih setuju sama mantannya Albert. Ibu masuk, ibu masuk. Kamu keluar, keluar. Kamera, bubar. Kamu juga bubar ya, keluar ya. Iya, maaf, Pak.
Lo ngaku, lo sekongkol kan sama mantannya itu Syifa? Hah? Enggak, bener demi Allah kak. Alah, nggak usah bohong lo. Dari awal saya tidak suka kamu dibawa sama suami saya dan semua. Apa-apaan ini rame? Tolongin saya mas. Tiba-tiba ada sebuah mobil merah datang dan itu Albert. Pas Albert turun, dia marah ketika tahu si Iren ini diusir sama ibunya. Mama ngapain dia sih, Ma? Ini guna-guna ini kain kapan bekas di kamar kamu. Enggak mas, bukan saya. Siapa yang naruh? Dia. Bukan dia ini. Iya. Ma, jangan kasar, Ma. Mas, dia itu udah sekongkol sama Syifa, mantan kamu itu Enggak. loh. Apa kamu masih bawa-bawa Syifa? Hah? Emang benar. Tanya dia sendiri. Ini kamu dari sini. Ma. Ibu. Apa lagi? Oke, kalau Mama ngusir dia, aku juga bakal pergi dari sini. Dan dari pelakuan Albert ke Iren, ini bikin saya makin bingung nih. Iren mana? Kamu kemana, Mas? Enggak, Iren mana? Ya aku nggak tahu. Ma, Iren mana, Ma? Udah mama usir pergi ke sana. Yang Mas, lepasin aku. Pas Albert keluar, dia marah ketika melihat dan tahu bahwa Iren udah diusir sama ibunya. Ibunya menunjuk arah Iren pergi ke kanan, padahal dia ke kiri. Albert ngejar ke kanan. Dan bodohnya saya nggak ngasih tahu Albert lagi ke situ tuh. Tapi sih nggak ngomong, kayak pengen ngomong tapi nggak bisa. Aku nggak mau dengerin Mama. Aku kecewa sama Mama. Omongan mama. Dengerin mama. Kamu jangan pernah ganggu hidup aku lagi. Udah. Albert. Albert marah, emosi, dia pergi. Tapi saya pikir, ini saya masih curiga nih. Kok perlakuan Albert ke Iren si pembantunya ini kok segitu ngebelainnya? Ini ada sesuatu hubungan antar mereka nih. Saya suruh Risa untuk ngikutin Albert. Gini Risa. Oke. Lu naik motor, ada motor nggak? Ini tuh kan. Ya gue minjem motor nih, mas, gue minjem motor ya. Nanti gue balikin lagi kok, pasti gue Pak, Bapak kenal saya kan Pak? Bapak kenal saya kan Pak? Tapi ini penting, Pak. penting banget, kalau nggak penting saya nggak minjem sama bapak. Tinggalin KTP Mbak dah. Saya karena nggak ada motor, ada motor lewat. Saya suruh Risa naik itu aja deh. Ya kita kan Risa lagi ngikutin Albert ya. Kita ini aja ya, kita langsung hubungin Risa. Oke, makasih. Iya, hati-hati kamu Ya, ya. Ma. Iya. Kita tunggu di dalam mobil sambil nunggu share location yang Risa kasih ke kita. Kita masih nungguin nih. Pasti dia tuh sekongkol. Sekongkol. Iya. Tapi tuh Albert tadi sorry ya. Tadi dari apa yang gue lihat pelakuan Albert ke pembantunya, ya dia tuh nggak normal, nggak wajar loh. Ya. Masa iya dia pacaran sih sama pembantunya? Pas gue ikutin Albert, ternyata di situ Iren masih ada di jalanan. Gimana dong? Kalau nggak Mas Dipo deh, Mas Dipo ke situ. Gue kan kelihatan pakai baju kayak gini, gue nggak pakai jaket. Langsung mobil Albert berhenti dan ngajak masuk Iren. Yuk kita jalan dulu sampai itu gue. Risa telepon. Halo Risa. Ternyata dia berhenti di tengah jalan, dia nemuin si pembantu itu Mas Lia. Hah? Ya lo ikutin terus ya. Share live location biar gue bisa nyusul ke arah lo ya. Yo. Oke Riz. Nih Risa udah ngasih share live location nih. Ikutin aja, tinggal ikutin. Ternyata dia berhenti di sebuah rumah, gue nggak tahu di rumah siapa. Ini ngapain ya di sini ya? Itu dia ke rumah siapa ya? Oke, ini jalan sempit banget sih. Tapi ini Risa video call. Halo Riz, ya? Kenal nggak cewek ini siapa? Lo ini Syifa loh, Mas. Hah? Kok bisa sama Syifa? Siva nih siapa? Oh, Mantannya itu loh, Mas. Udah, mereka tuh sekongkol. Iren itu pasti diperalat sama si Syifa ini. mantannya. Iya, aku yakin banget. Halo Mas Uya. Gue harus tetap pergi lagi nih karena cowoknya juga pergi. kita udah menuju ke tempat Risa memberikan share location. Tapi pas kita udah mau nyampe, Risa juga ngabarin kalau dia harus pergi. Karena dia bilang Albert udah pergi lagi. Persis kita lihat Risa di depan kita tuh udah mau jalan lagi. Sampai di situ saya tanya, maaf nih, kita mau ikutin Risa nih, ngikutin cowok lo, atau mau ke rumah ini? Ke rumah Syifa aja deh, Mas. Karena di dalam rumah Aku mau mastiin. ada pembantunya. Aku mau mastiin kalau dia tuh ada di situ.
Ya udah kita turun, stop, kita turun deh. Dan bukan dia doang, gue juga penasaran. Kok pembantunya itu si Iren katanya Risa dianterin ke rumah itu? Ini ada persekongkolan apa nih? Syifa, keluar lo! Lo siapa? Gue calon istrinya Albert. Lo bayar berapa, ha? Lo tuh yang ngomong bener aja ya? Santai dong! Santai dong, datang ke rumah orang So cantik lo! lo yang so cantik, lo bawa kamera ini maksudnya apa? Terserah gue! Albert kesini nggak tadi? Tapi si Syifa ini nggak ngaku, dia nggak kenal Iren lah, katanya dia juga bilang Albert nggak kesini. Jelas-jelas berarti dia berbohong. Artinya ada yang ditutup-tutupi dari cewek ini. Iren siapa? Pembantunya Albert, lo nggak usah pura-pura deh. Lo santai dong kalau ngomong. Soalnya dia mencurigai lo, ya. Lo sekongkol sama pembantu Albert untuk meletakkan barang-barang aneh di rumahnya Albert. Akhirnya dia ngaku, iya Albert kesini karena nganterin pembantu yang tadi lo usir. Akhirnya kan dia ngaku, kenapa nggak dari tadi? Dia kesini nganterin pembantunya yang diusir sama lo. Dasar gak punya hati lo. Terserah gue. Dia udah guna-guna, tahu nggak? Dan lo minta bantuan sama si pembantu Iren itu yang jelek. Lo masih suka kan sama dia, lo nggak bisa move on. Lo kalau ngomong yang bener ya. Santai dong. Santai dong. Tenang aja, tenang. Dengerin Iya, ya tenang. baik-baik. Kalau tahu ya gue tuh udah nikah. Dan ini suami gue. Gak lama datang seorang cowok, kita nggak tahu itu siapa. Datang ke rumah Syifa, mantannya Albert. Lo siapa? Lo siapa dia? Ternyata itu adalah suaminya. Suaminya si Syifa ini, suaminya Syifa mantannya Albert. Dan kita berusaha untuk menjelaskan, tapi suaminya tetap nggak peduli. Kita diusir dari situ sama suaminya Syifa itu. Ya udah, kita harus pergi karena ya ini rumah orang kan. Kita intai di situ. Tapi nggak berapa lama ternyata Iren, pembantunya Albert itu keluar. Dia keluar mau pergi juga. Kita nggak tahu mau kemana nih, mau nemuin siapa. Iren kayak telepon seseorang nih. Dia kayak telepon. Dia teleponan, si Iren si pembantunya Albert nih teleponan di depan, kayak telepon seseorang. Kayak minta seseorang datang jemput dia. Kita tunggu di situ. Ternyata nggak berapa lama datanglah sebuah mobil dan itu adalah mobil bapaknya Albert. Loh. Ikutin. Oke, tapi gitu gue masih bingung loh. Tadi tuh, ini kenapa nih bapaknya kok bisa ngejemput pembantunya ini? Dari tadi tuh yang pembantu itu nelfon bapaknya kan? Iya. Hubungannya apa sih? Jangan-jangan ada hubungan. Ya sampai bela-belaan ngejemput. Dia mau kemana sih? Kayaknya dia muter-muter gini. Pas gue ikutin lagi, ternyata dia berhenti di sebuah pasar. Dia mampir ke toko bunga, tapi dia nggak membeli bunga. Sini sana telepon nih. Eris, di pasar Tuh kan, dia bener beli kain kafan. beli kain kafan sama bunga 7 rupa. Kok malah dia? Oke, lo ikutin terus ya. Lo nanti gue cerita, lo masih kaget juga apa yang tadi barusan gue lihat nih. Ya nanti gue cerita Riz. Sampai mobil itu berhenti di sebuah rumah agak besar dan mereka turun. Dan dari perlakuan bapaknya Albert ke Iren ini kayak ada hubungan spesial. Dirangkul, dibawain tasnya. Mereka masuk ke rumah. Ada orang lewat, saya tanya, ini rumah siapa? Boleh tahu nggak Pak? Rumah yang itu yang pagar putih itu rumahnya siapa ya? Pak Saiful. Pak Saiful itu adalah Iya. calon mertua kamu? Calon mertua. Bapaknya Albert. Oke. Di sini rumahnya Pak Saiful sama siapa? Rumah keluarganya. Rumah keluarganya? Iya. Oke, Pak Saiful suka kesini Pak? Suka, tapi sama cewek muda. Jangan-jangan Iren dengan bapaknya Albert itu ada hubungan. Oke, makasih Pak ya. Iya. Makasih Pak ya. Iya, makasih Pak. Gak lama bapaknya Albert keluar dari rumah itu. Berarti Iren kan di dalam situ kan? Ini rumah siapa nih? Kita ikutin. Pas gue ikutin lagi, ternyata Albert berhenti di sebuah kayak kantor gitu. Terus gak lama dia kayak teleponan sama seseorang. Ini tuh ke arah kantornya mereka, Mas. Mereka maksudnya? Iya, papanya Albert sama Albert tuh sekantor. Oh, Albert kerja sama Iya. bapaknya? Iya. Sampai di kantor itu saya juga lihat Risa ada di situ. Mobilnya Albert ada di situ. Oh, berarti Risa dari tadi ngikutin Albert ke situ. Risa, ini gue lihat lo nih. Lo tolong dong itu barusan bapaknya masuk. Gue lihat ada mobilnya Albert juga ya?
Coba lo kasih, lo lihat dong, gue gak kelihatan nih soalnya gue di belakang nih. Dan saya suruh Risa mendekat, ternyata dari video call yang saya lihat, itu berdua loh. Tuh kan Mas, mereka berantem ngomongin apa? Dia ngomongin masalah fasilitas gitu Mas Uya. Katanya dia kalau nggak ngejauhin Kalau kamu nggak tinggalin dia, bakal dicabut fasilitasnya. Dia tuh maksudnya aku. Kalau gue malah berpikir justru yang dimaksud dengan kata dia itu bukan lo deh. Tadi kan kita lihat bapaknya ini baru nganterin itu pembantunya ke rumah, tadi kita nggak tahu rumah siapa. Iya. Kalau lo nggak kepikiran jangan-jangan Albert sebetulnya ada hubungan sama pembantunya dan bapaknya juga ada hubungan dengan pembantunya. Jangan pergi, bapaknya Albert pergi. Mas, aku Risa kita turun. Mas. Albert, kamu selingkuh kan sama si pembantu itu, si Iren? Kenapa bobo Iren terus sih? Kamu ada hubungan kan sama dia? Hubungan apa? Kamu tuh sama aja sama kayak papa kamu, tau nggak? Jaga mulut kamu ya. Jangan bawa-bawa nama bapakku. Asal lo tahu ya, bapak lu tadi nganterin si cewek itu, pembantu itu, ngapain? Gak mungkin. Lu jangan ngerusak hubungan gua sama bokap gua ya. Gua nggak percaya omongan lu. Memang benar tapi kenyataannya, lo sama aja sama kayak bokap lo, tau nggak? Ini mas, alasan gua. Kenapa nggak jadi? Gini aja deh, gua batalin tunangan sama lu. Gua balikin. Nggak bisa gitu. Gua balikin nih cincin tunangan lu. Nih gua balikin. Enggak, lo harus Hubungan tetap kita pakai. selesai di sini. Lu jangan bawa-bawa gua nih, mas. Gua selesai. Lo mau kemana? Ya udah, kita udah nggak ada apa-apa. Lo nganterin si Iren itu ke mantan lo kan, Shiva? Jawab. Denger ya, lu udah nuduh gua sama mantan gua Siva. Sekarang lu nuduh gua sama pembantu gua. Tapi emang bener kenyataannya, itu ada bukti. Enggak. Lu aneh, lu insen, tau nggak? Oh ya, lu beli kain kafan sama bunga 7 rupa, itu buat apa? Gua ngelakuin itu semua buat ngejauh dari dia. Oh tadinya lo ngelakuin ini biar Berarti lo udah ngerencanain semuanya dong. Ini semua gua lakuin biar ibu aku ngira kamu yang guna-guna aku. Lu ngapain ngakuin? Lu kan gak mau nikah sama dia. Ya udah ya. Intinya Kita tuh udah menikah. gua nggak jadi nikah sama lu. Kita gagal semua. Kita udah sebar undangan. Hubungan kita selesai sampai di sini. Itu cincin tunangan gua balikin. Oke, sekarang aku tanya sama kamu. Kamu sekarang ada hubungan sama Iren itu, si pembantu itu, atau... Jangan ngomong Iren pembantu ya. Ya emang pembantu kamu kan? Dia bukan pembantu. Jaga mulut Emang kamu. pembantu kamu? Jaga. Atau jangan-jangan Gak usah kamu aneh-aneh, gak usah aneh. ada hubungan sama mantan kamu lagi kan? Ya kan? Udah, jawab aja. Aneh. Albert marah saat Afni bilang Iren itu dengan sebutan pembantu. Artinya Iren ini segitu dibelain sama Albert ada apa nih? Tapi Albert juga belum kasih jawaban. Dia ada hubungan sama Iren atau tidak? Ada hubungan apa atau tidak? Tapi apa ya, dari sikapnya Albert ke Iren, ke pembantunya ini membuat kita bertanya-tanya ada hubungan apa antara mereka berdua, karena nggak wajar. Oke, kita sudahi untuk hari ini. Besok kita akan tes Albert dengan penggodaan dari penggoda kita. Oke, ini adalah hari penjebakan atau penggodaan. Mas Uya, kita kesini tuh ada apa ya kita dipanggil kesini? Iya mas, coba jelasin mas, kita kenapa Oke. dibawa ke sini? Oke, jadi di sini ini adalah rumah saya, di mana di sini nanti kita akan bikin penjebakan dan penggodaan sama suami ibu dan juga pacar kamu, Albert. Bapaknya, maksudnya Mas Uya? Ya sekarang gini, ibu nggak punya rasa curiga kalau bapak atau suami ibu ini ada sesuatu hubungan dengan Iren pembantu ibu, dan kamu juga nggak ada curiga Albert ada sesuatu dengan Iren. Ada kemungkinan sih iya. Albert dengan bapaknya ini kan sama-sama satu kantor. Usaha bapaknya ini di bidang event organizer. Kita sudah mengirimkan penggoda yang menelpon kedua-duanya. Karena mereka ini lagi butuh dancer untuk event launching produk mereka. Dan ternyata selama telepon-teleponan, dua-duanya berhasil kita goda. Dua-duanya sama-sama genit katanya. Dan hari ini kita akan pertemukan mereka di rumah yang sama di sini, di rumah saya. Seolah-olah rumahnya penggoda. Yang satu nanti akan ditempatkan di ruangan bawah, satu lagi di rumah atas yang samping. Sekarang saya tanya, ibu mengizinkan nggak? Boleh juga sih. Bisa saya lihat? Penjebakan pun dimulai. Oke, lihat ya. Albert datang. Iya, dengan Mas Albert ya. Lala.
Itu, Albert salaman sama penggoda kita, tangannya di tuh, kamu bilang. Keganjenan banget, sumpah dia. Mas ngeliatin aku gitu mulu sih? Kok Mas ngeliatin aku gitu banget Di sih? belakang gue dia kayak gini ternyata. Mas, Iya. kenapa Mas? Abis kamu kayak malaikat sih. Wow. Pantas kan. Kalau malaikat tak bersayap, kamu tahu nggak? Dan itu kamu tahu. Gemes deh. Kurang ajar banget dia, Mas. Dia menyebut saya aja malaikat nggak pernah loh. Ke cewek ini. Dia berani. Iya, oke. Berarti emang ini Aduh, sifat habis aslinya pikir deh. Albert nih. Oke, terus. Tahuan kan aslinya gimana. Maaf ya, duduk di lantai. Soalnya ini emang latihan tempat kita ngedem. Iya nggak apa-apa. Mau di lantai dimanapun yang penting sama kamu. Ya, by the way, kamu butuh berapa untuk dancernya? Kalau kebutuhan dental aku, harusnya masih yang banyak. Dan juga yang banyaknya, ya cinta kamu ke aku banyak gitu deh. Ih, kok pegang-pegang bagus sih? Mas, masa dia cubit-cubitan dong? Ke aku aja dia nggak pernah kayak gitu, kayak gemes-gemes gitu. Sumpah ini Mas. Kok jadi males-malesan gini sih? Ya ampun. Tapi janji ya, cari yang terbaik. Siap, kamu percaya kan sama aku? Aku udah percaya, terus kapan kita jalanin hubungan? Jijik banget, sumpah ternyata dia kayak gini loh Mas. Iya, gini. Nggak mungkin. Kamu nanti lihat dulu. Iya, wajar. nggak wajar Kita loh. lihat lagi, lanjut lagi ya. Oke. Kok kamu jadi nembak aku sih? Emang nggak boleh? Boleh kali. Iya, bukannya apa-apa, aku kan jadi malu. Justru aku yang malu kalau kamu sampai nolak cinta aku. Apaan sih? Sebentar ya, ada telepon. Bapaknya datang. Oke. Ada dulu yang nyebut bapaknya dong. Oke. Kamu ini yang telepon bapaknya berarti ya? Oh iya, siap. Iya, saya temuin sekarang ya. Oke. Oke, gini. Ocha, lu cari alasan aja bilang ke Albert, saya ada urusan sebentar di bawah, suruh tunggu dulu. Kamu temuin bapaknya Albert di bawah ya. Aku tinggal sebentar ya. Nanti aku kesini lagi, oke? Kenapa lagi? Tunggu bentar aja, aku pasti balik ke sini lagi. Iya, aku janji nggak lama-lama udah kamu tunggu di sini ya. Ya, bentar ya. Tapi Ocha. Apa lagi? Ya ampun, iya aku gak akan ninggalin kamu. Iya, janji aku pasti kesini lagi buat nemuin kamu. Janji. Oke. Iya, tunggu ya. Halo. Ocha ya? Selamat datang. Iya, Pak Saiful. Kok kayak gini loh? Aslinya kayak gini loh dia. Dia berani sama cewek lain loh. Nah, ibu nggak pernah lihat. Lihat dong, Ma. Jelas kan, Mas. Nggak percaya, ini baru lihat begini bapaknya, ampun. Silakan duduk. Oh, Mungkin tangannya Oh iya, bisa iya maaf ya. Iya. Iya, silakan. Ya, jadi gimana nih Pak untuk dancernya? Apa ya? Saya jadi lupa ya tadi ya. Kecantikan kamu yang bikin saya buyar. Kok bisa aja ya? Ya, jadi mungkin yang diperlukan Bapak apa Pak? Yang saya butuhkan sebenarnya simpel saja. Saya butuh dancer yang cantik kayak kamu. Oh, tenang Pak. Itu udah saya siapin semua untuk Bapak. Spesial buat Bapak. Bentar ya Pak, udah telepon. Halo? Ocha. Aku kangen. Kamu gak sabar banget sih. Enggak, tapi ini bagi aku udah lama banget. Aku nggak mau ditinggal lama-lama. Iya. Ini mau ke atas. Tunggu ya. Pak, saya tinggal sebentar ya. Tapi jangan lama ya. Enggak, cuma sebentar aja ya. Tunggu 5 menit ya Pak. Bentar ya. Iya. Ya ampun, kamu udah nelfon-nelfon aja. Belum juga ditinggal 10 menit udah kangen. Gimana sih? Aku tahu nggak arti 10 menit? Ya punya 10 menit bagaikan 10 tahun hidup dalam kesendirian.
saya tuh cuman asisten doang, ada leader dancernya. Ya, nanti kamu ketemu sama dia aja ya. Jadi sebenarnya aku di sini tuh cuma asisten aja. Ada tim leader aku yang lebih cantik loh dari aku. Nanti aku pasti kenalin ke kamu. Masa sih? Bagi aku kamu yang paling cantik. Ada lagi yang lebih cantik tim leader aku. Iya, aku pasti panggilin habis ini ke kamu. Sebentar ya, ada telepon masuk. Halo? Iya, Angel udah datang. Oh, iya ya. Oke, siap-siap, Kak. Iya. Kak Angel udah datang nih, tim leader aku yang bakal aku kenalin ke kamu. Tunggu bentar ya. Kamu nanti balik lagi kan? Iya, aku balik sama Kak Angel. Karena aku mau kenalin kamu ke Kak Angel. Tunggu ya. Pak. Nggak sampai 5 menit. Oke. Nggak sebentar kan? Nggak lama kan? Lama. Bagi aku 1 menit bukan 1 tahun sayang. Mohon, ada ketemu orang. Oke. Tadi aku sempat nyasar loh kesini Ocha. Oh iya, emangnya Bapak nggak lihat ini apa map yang udah Sherlock di WhatsApp? Udah, tapi aku makasih banget sih. Oh makasih Pak, kan Bapak nyasar. Soalnya aku nyasar ke hati kamu sayang. Ampun keras. Kenapa Pak? Tunggu sini. Kamu jangan pindah, kamu sini aja. Iya sayang. Oh, Di sini aja deh. Kamu gak usah dingin deh. Dingin-dingin mikir. Lihat mama, lihat mah. Eta lalaki teh naonan. Aduh daerahku ieu. Ieu geus kolot, geus umur geus leuwih ti 50. Kalakuan seperti kitu. Cicing pas ya. Ulah ngaledek ya. Ya, lanjut lagi, Bu. Masuklah Angel sebagai leader dancernya. Hai Albert, pasti kamu udah nungguin aku deh. Kenapa ngeliatnya gitu sih? Iya loh, langsung dengan cowok lo. Gak usah biasa aja kali kayak gitu. Biasa aja, aku tahu semua cowok tuh pasti kayak gitu sih kalau ngeliat aku. Aku tahu. Ih, kenapa konsep dance tuh kayak apa sih? Yang bagus. Tapi tadi udah ngobrol kan sama Uca, udah briefing kan? Kalau menurut aku sih, apa yang lagi hits dan pasti viral tuh kayak K-pop sih. Karena dia tuh bener-bener lagi naik daun ya K-pop tuh zaman sekarang. Jadi kalau untuk zaman now, anak zaman now pasti tuh suka banget sih. Atau kamu mau aku contohin gaya gimana? Oke, aku contohin ya. Lo contohin, Angel, lo contohin. Si Albert nggak nyangka kalau Angel bisa dance seluas ini. Oke, terus aja, Angel, terus. Udah lenturin, biar bengong si Albert. Lo ajarin. Paksa ajarin Albert ngedance. Ayo dong, kamu ikutin. Kamu tuh harus ikut biar kamu tuh tahu cara teknik dance-nya. Nggak harus cobain. Harus cobain, please. Harus cobain. Ayo, kamu tinggalan aku. Oke. Split. Ya. Ya udah deh Jel, kalau begitu makasih ya. Nanti aku telepon aja. Tahan Jel. Bilang kan kita belum lama ngobrolnya sambil manja-manja. Tahan, jangan sampai dia turun karena di bawah ada bapaknya. Iya, kamu tuh harus lihat yang lain lagi dong, yang begini kayak yang gimana sih. Ih, Enggak, udah cukup Jel. masih banyak yang belum aku kelarin. Udah semuanya. Biar kamu tuh lebih percaya kalau aku tuh emang profesional dancer gitu Iya, kan. iya kamu profesional. Ya udah dadah. Udah Jel. Tunggu bentar lagi. Enggak, udah cukup. Dia kabur. Wah, ketemu bapaknya di bawah nih. Kita langsung yuk cepet. Ocha ngapain sama bapakmu? Oh, jangan-jangan kita dijebak ya? Kamu ya?
ya kamu ya. Bener-bener Ini siapa ini? Ada apa? Ibu, kamu ngapain di sini, Ibu? Nggak usah tanya, saya ngapain di sini. Harusnya saya bertanya sama bapak, bapak ngapain di sini? Lo tau gak sih tadi gue ngeliat kalian berdua ini jijik banget, tau gak? Iya, anaknya dimarahin sama Afni, calon istrinya, bapaknya dimarahin sama si ibu, si istrinya ini. Bapak beberapa hari yang lalu Bapak nganterin Iren ke rumah Putih. Itu rumah bapak, itu ngapain tuh Pak? Bapak sama Iren kemana? Bapak jawab, Bapak bawa Iren kemana? Apa sih, Pak? Tapi tiba-tiba bapaknya terima telepon dan dia kayaknya serius. Dia panik, dia pergi. Saya suruh Risa ngikutin bapaknya dulu karena di sini masih chaos nih antara Afni dengan Albert masih ribut. Oke, sekarang lo tahu nggak ya? Kalau bapak lo beberapa hari yang lalu jemput Iren dari rumah mantan pacar lo dan dia bawa Iren itu ke satu rumah. Itu Bapak maksudnya Iren? Nah, nggak tahu bisa jadi. Ayo, kita cari aja. Makanya jangan ribut, sekarang udah ikut gue. Akhirnya Albert ikut juga bareng kita di mobil. Saya masih mengikuti share location-nya dari Risa. Risa video call nih. Ya, Risa gimana Riz? Ini papanya Albert masih di rumah, tapi gue nggak tahu itu sama siapa. Dia masuk dalam, makanya kita lagi nungguin dia. Coba. Oh, ini rumah yang kemarin. Yang kemarin suami ibu nganterin pembantu. Jadi dia tuh Iren ke rumah ini. Mobil kita mengarah ke rumah yang kemarin. Yang beberapa hari yang lalu kita ikutin bapaknya nganterin Iren pembantunya di rumah itu. Dan bener aja sampai situ kita lihat ada Risa lagi ngintai dan ada bapaknya lagi mijitin Iren dan Iren lagi muntah-muntah. Nah lo, muntah-muntah kan berarti Iren? Itu Iren kan, Mas? Itu Papa. Ma, itu Papa. Ngapain sama Iren? Iren! Bapak ngapain di sini? Oh, ngapain bapak di sini sama perempuan ini? Kamu nggak apa-apa kan di depan sama Papa? Kamu tuh ada hubungan apa sih? Aduh, diem dong! Gak boleh pegang-pegang gini ya. Nggak kena! Bapak kenapa marah mesti sama dia? Nah, benar, Pak. Karena bapak membantu ini, jangan-jangan bapak ada hubungan. Nah, ini terus terang saya bingung. Iren ini kalau hamilnya karena siapa? Dan ini yang ada, Irennya ada hubungannya dengan Albert atau ada hubungannya dengan bapaknya? Atau kedua-duanya? Apa ini? lo hamil sama siapa, ha? Lo hamil sama siapa? Lo jawab dong. Kamu harus jujur. Kamu ya? Sama siapa Apa kamu sih? hamil? Dengan bapak atau dengan ini Albert? Saya pengen dengar penjelasan kamu. Kamu harus jujur. Kenapa, Ayo Ren? cerita, kamu harus jujur. Ibu diam dulu, saya pengen nanya. Lo aja jawab. Pak, dengar Iren. Pak. Iren, kamu hamil ya? Enggak, Pak. Kamu jujur aja. Pak, saya yang curiga sama bapak. Jangan-jangan ini anak hamil sama bapak. Jangan. Dan ini rumah siapa, Pak? Ini rumah siapa, Pak? Ini rumah siapa, Bapak? Ada dia di bapak di sini sama dia. Ada apa? Ada hubungan apa? Ini rumah saya beliin siapa? untuk Iren. Bapak udah mengkhianati kita. Kamu ada hubungan apa sama Ini Bapak? Bapak ada hubungan sama dia ya, Bapak ya? Akhirnya bapaknya bicara. Dia membuat sebuah pengakuan yang mengejutkan. Ternyata Iren dengan bapaknya Albert. Oke, saya jelasin sekarang ya. Iren itu anak saya. Bapak bohong sama kita, sama ibu juga Bapak bohong. Bapak udah ngebohongin kita, Albert. Bapak ini udah mengkhianati Jelasin, Pak. Ibu. Kan kamu tahu, ninggalin istri saya pertama gara-gara kamu. Tapi Bapak nggak bilang kalau Bapak udah mempunyai anak sudah sebesar ini. Nah, Ibu. Waktu saya ninggalin istri saya, dia lagi hamil, Bu. Tapi Bapak udah mengkhianati saya Oke, tapi nama dari istri sah Bapak dulu. Iya, yang pertama. Sah, menikah sah. Sah, menikah Bapak sah. tinggalkan gara-gara dia. Gara-gara iya, Ibu. Terus abis itu, tapi Bapak Istri saya nggak tahu meninggal. waktu itu dia lagi hamil. Bapak Saya nggak tidak tahu. Tapi Bapak tinggalkan. Saya tahunya pas istri saya melahirkan, meninggal. Oh, jadi waktu melahirkan dia Iya, meninggal. Iya, meninggal. Terus dia dirawat sama siapa itu, Pak? Dirawat sama pamannya.
Dan pamannya tahun ini ikut bapak gimana? setelah pamannya meninggal, dia saya bawa ke sini. Ke Jakarta. Ke Jakarta. Terus bapak taruh di rumah bapak. Rumah saya, iya. Jadi pembantu. Jangan bilang pembantu ya. Oke, sekarang biar saya yang tangani. Oke, sekarang kamu sih. Kamu hamil apa? Tidak hamil. Kenapa kamu nangis? Sekarang saya tanya, jujur, kamu hamil apa enggak? Iya, saya hamil, Mas. Saya desak, ternyata Iren mengaku dia memang hamil. Sama siapa? Oke, diam semua. Oke, kamu jelasin. Akhirnya kita baru tahu, ini kita kaget. Ternyata Albert dengan Iren. Jadi di sini Albert sama Iren udah nikah siri. Wah, nikah siri. Syok lah bapaknya mengetahui Albert anaknya ternyata udah menikah siri dengan Iren. Dan itu juga nggak lain adalah saudara kandung, walaupun beda ibu. Nggak bisa, nggak bisa. Kenapa nggak bisa, Pak? Kenapa nggak bisa? Karena kamu itu saudara. Diem, Pak. Bapak aja bohong. Bapak nggak pernah bilang kalau si Iren ini Nggak bisa, itu nggak akan terjadi. saudara Albert juga, Pak. Kamu jahat tau gak? Aku tuh calon istri kamu. Aku tahu. Aku minta maaf sama kamu apa yang udah terjadi. Aku rela ninggalin karir aku di luar negeri loh, Albert, demi kamu. Aku yang minta maaf. Afni di situ sedih banget, dia meraung-raung memohon-mohon kepada Albert. Tapi kelihatannya Albert memang tidak cinta lagi dengan Afni. Aku belum bisa terima. Aku nggak mungkin ninggalin Iren yang udah hamil. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Please. Biarin aku sama Iren. Maafin aku. Kau tak akan pernah rasa sakit hatiku. Bangun. Nggak bisa. Aku sayang sama kamu. Ya nggak tahu itu kamu, saya nggak bisa. Kamu tetap nggak bisa nikah. Dia nggak bisa nikah gimana, Bapak? Tidak terlarang, kamu saudara. Tapi ini semua salah Papa. Bapak ngomong dari awal, Pak. Bapak, semuanya gara-gara Bapak. Gak kalau Bapak terus terang dari awal Sabar, nggak Ma. mungkin seperti ini, Pak. Sabar, Ma. Ini kejadiannya kayak begini. Sabar, Ma. Bapak tahu semuanya seperti ini. Saya sebenarnya dari dulu mau ngomong, Sudah cuma saya telat, tunggu waktu yang tepat. Sudah telat, sudah terjadi. Harusnya Bapak waktu berbawa dia awal-awal cerita sama saya. Saya ini siapa, istri Bapak. Udah nggak apa-apa. Biar aja aku yang ngalah. Kalau emang ini semua salahku, biarin aku besarin anak ini sendiri. Enggak. Papa, aku pulang aja ke kampung ya. Maafin aku. Bapak sih. Kenapa masih dilarang? Tapi di sini Albert juga tidak salah. Karena Albert tidak tahu soal ini. Baru tahu di sini hari ini. Iren. Iren, kamu mau kemana, Iren? Nak, mau kemana, Nak? Tunggu. Di sini sama ibu. Jangan bedanya aku pulang aja. Jangan Iren, pergi. jangan pulang, Iren. Bedanya aku tinggal sama pergi. Iren. Apa? Tunggu. Kamu ngapain ngikutin dia? Udahlah, biarin aku sendiri. Aku butuh waktu. Masih aku lama. Ayo balik dulu ke rumah. Balik dulu ke rumah. Kita bisa ngobrol. Kamu nggak perlu pergi. Kamu ikut sama aku. Aku tanggung jawab. Biarin aku menjalani kehidupan ini sampai yang berdua. Udah nggak usah, nggak bisa. Dia saudara kamu loh. Ya gimana? Aku juga nggak tahu. Nggak bisa. Bapak nggak bisa. Apa sih, Dengar Pak? kata bapak kamu. Ada yang aneh. Afni nggak terima dong pastinya ngelihat pacarnya Albert ini malah mirip Iren. Dan bapaknya Albert lebih marah lagi atas keputusan Albert ini. Kamu keluar ya.